Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak para sepuh GKP Jemaat Bandung. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan ceria, karena kita baru saja merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus kiranya membuat kita semua semakin yakin dan berdaya menjalani hari-hari ke depan. Karena Yesus yang hidup ada senantiasa menyertai kita. Nah, saat ini izinkan saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari yang baru ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, tak terkira rasa syukur kami sebagai umat-Mu, karena masih diberi kesempatan menikmati hari baru dan mensyukuri kebangkitan Kristus yang memberikan jaminan keselamatan bagi kami yang percaya. Melalui kemenangan Kristus atas maut, kami pun diberi kesempatan menikmati hari esok yang lebih baik. Untuk itu, ajarilah kami bagaimana kami bisa menjalaninya sebagai kaum sepuh yang diberkati. Berfirmanlah Tuhan, kami merindukannya, dan ubahlah hidup kami seturut firman-Mu itu. Demi Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya menurut Alkitab terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, tinggalkanlah pesan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Lalu menangislah Hizkia dengan pilu. Sebelum Yesaya keluar dari pelataran tengah, firman Tuhan telah datang kepadanya. "Kembalilah dan katakanlah kepada Hizkia, pemimpin umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini demi aku dan demi Daud hambaku." Nah, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Kaum sepuh yang senantiasa diberkati Tuhan. Dari sekian banyak raja Yehuda, Raja Hizkia termasuk raja yang baik dan takut akan Tuhan. Itulah yang diberitakan dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai 6. Akan tetapi di usia 39 tahun, ia terserang sakit parah dan diperkirakan akan meninggal dunia. Sayang ya, raja yang baik kok akan mati muda. Bagaimana dengan reaksi Hizkia? Reaksi Hizkia waktu mendengar akan mati dalam usia muda adalah menangis pilu dan meratap. Hal itu sungguh bisa dimengerti. Hizkia sangat sedih bahwa hidupnya harus berakhir begitu singkat. Padahal ia sudah berusaha keras menunjukkan bakti, kesetiaan, dan iman kepada Tuhan dalam menjalankan perannya juga sebagai raja. Dan rupanya tergeraklah hati Tuhan mendengar ratapan Hizkia itu, sehingga Tuhan akan memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun. Tentu saja Hizkia terharu dan berbahagia. Nyanyian tentang perasaannya itu tercatat
di Yesaya pasal 38 ayat 10-20. Wah, kaum sepuh yang diberkati, rasa-rasanya sangat jarang ya terjadi bahwa hidup seseorang diperpanjang. Tapi benarkah itu terjadi? Diperpanjang secara dramatis seperti yang terjadi pada Hizkia memang jarang. Tetapi diperpanjang dalam arti bahwa Tuhan masih memberi hidup, sebenarnya diberikan Tuhan kepada kita semua. Mari kita renungkan bahwa sekarang kita masih hidup, mungkin itu adalah hasil perpanjangan hidup kita oleh Tuhan. Siapa yang tahu beberapa tahun yang lalu sebetulnya hidup kita sudah akan berakhir. Entah karena kecelakaan, kena bencana alam, mungkin jatuh di kamar mandi atau di jalan, atau bahkan terserang penyakit berat. Siapa yang tahu dokter sebenarnya hampir saja hilaf memberi obat dalam dosis yang berlebihan, atau mungkin bahkan salah obatnya dan dia berikan pada kita. Tapi ia sempat menyadari kehilafannya. Saat itu maut sudah mengintai, tapi Tuhan masih memperpanjang hidup kita. Nah, kalau saja kita menyadari bahwa hidup kita saat ini sebenarnya adalah perpanjangan atau sedang diperpanjang, tentu kita akan mensyukurinya seberat apapun hidup yang kita jalani. Dan kita juga akan menggunakan hidup ini secara produktif sebagai wujud syukur. Itulah sikap Hizkia. Masa perpanjangan hidupnya ia pergunakan untuk berkarya. Karyanya adalah suatu prestasi teknik yang luar biasa pada zaman itu. Ia memimpin pembuatan sebuah terowongan air yang memang diperlukan di kota Yerusalem, sebagaimana dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 20 dan 2 Tawarikh pasal 32 ayat 30. Sampai sekarang di Yerusalem masih ada terowongan air itu. Panjangnya 533 meter, lebarnya 1,5 meter. Dan konon, sampai hari ini orang di Yerusalem akan tetap mendapat air walaupun dikepung tentara musuh. Karena sejak tahun 1880, terowongan itu ditemukan kembali dan dimanfaatkan lagi. Namun memang benar apa kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Hizkia pun tak luput dari kesalahan. Ia dinilai terlalu akrab dalam berdiplomasi dengan kerajaan Babel selama perpanjangan usianya itu. Bahkan ia menjadi sombong, memperlihatkan dengan maksud pamer semua harta kerajaannya kepada bangsa asing ini. Pengarang Tawarikh menilai perbuatan itu sebagai tidak berterima kasih dan menjadi angkuh. Itu terdapat dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 25. Walau demikian, Hizkia toh tetap dikenang sebagai orang yang baik dan berguna. Hidupnya diperpanjang 15 tahun dan perpanjangannya telah digunakan untuk berkarya bagi kepentingan banyak orang. Hizkia meninggalkan sesuatu yang berguna. Nah, bagaimana dengan kita, para sepuh yang sudah mendapat keselamatan melalui pengorbanan Kristus? Sampai sekarang kita masih bernafas, puji Tuhan. Selama ini, waktu yang Tuhan berikan untuk hidup, sudahkah kita pergunakan dengan baik? Untuk apa? Sudahkah dan masihkah kita berkarya bagi sesama kita, setidaknya bagi keluarga kita sendiri, atau bagi tetangga di sekitar kita, bagi jemaat, bagi gereja? Oh, tapi saya sudah sangat tua dan gerak saya semakin terbatas karena kondisi semakin lemah. Bisa jadi ada di antara kita yang mengeluh seperti itu. Dan bisa jadi memang benar di antara para sepuh ada yang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Namun, selama kita masih memiliki kesadaran dan bisa berdoa, maka kita masih bisa berkarya
serta menjadi berkat bagi orang lain melalui doa-doa kita. Kuasa kebangkitan Kristus akan memampukan kita jika kita bersedia dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Para sepuh, para kekasih Kristus, yuk jangan biarkan hidup kita menjadi sia-sia dan dihabiskan dengan berfokus pada keterbatasan yang ada. Mengapa? Karena hidup yang Tuhan berikan ini terlalu berharga, sampai Kristus rela mati untuk kita dan terus menyertai untuk selamanya. Ketika kelak Tuhan memanggil kita, mudah-mudahan kita akan mendengar suaranya berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang empunya kehidupan, kami sangat bersyukur mendengar firman yang kembali menguatkan kami untuk mensyukuri hidup yang kami jalani. Engkau masih memperpanjang hidup kami. Dan kami rindu, sama seperti Raja Hizkia, kami pun dapat terus berkarya menjadi berkat bagi sesama kami dengan sekuat kemampuan kami. Setidaknya kami dapat terus berdoa bagi mereka yang membutuhkan topangan, agar tetap kuat dan tangguh menjalani hari-hari yang serba sulit belakangan ini. Kami berdoa agar Tuhan berkenan memakai kami sebagai kaum sepuh di GKP Jemaat Bandung yang tetap berkarya melayani sesama, baik secara bersama-sama dalam persekutuan kaum sepuh maupun secara pribadi masing-masing, termasuk dalam doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami mohon karuniakan pula kami berkat berupa kesehatan, kekuatan, hikmat, dan juga keyakinan bahwa Tuhan ada senantiasa beserta kami dari waktu ke waktu, sehingga kami dapat dengan penuh sukacita menjalani hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami sungguh berserah diri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, para sepuh yang saya dan Kristus kasihi, demikianlah renungan dan doa kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Shalom.